Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Saputra, NIM D1D021126, kelas R014, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem. Di mana di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul PowerPoint dari jurnal Agrotech dengan judul Kajian Kawasan Degradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar, yang disusun oleh Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numbang, dengan dosen pengampu Bu Nursanti S. Hud, MSI. Adapun pembahasan pokok dalam poin ini, yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, hasil dan pembahasan, yang keempat, kesimpulan. Nah, yang pertama, kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KP THSII 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Kokmara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Baru Kokmara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Kokmara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buru Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 2 1997 tanggal 9 Mei tahun 1997 dengan luas 4.152.50 hektar dan Suaka Marga Satwa Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTSA 2 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Ditunjuknya dua kawasan ini untuk pengelola habitat rusa atau Cervus timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh UU Nomor 5 Tahun 1990, di antaranya kera hitam atau macaca maura, rangkong, Ritigeros cassidik, babi hutan, Sus vittatus, musang, Felis bengalensis, dan kuskus, Palangerus Palangerursinus. Termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan, hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, Tectona grandis, Biti, Vitechovasa, Ara, Ficus spp, Kemiri, Aleurites molucana, Ketapang, Terminalia catapa. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Imperata cylindrica. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan
kualitas ekosistem sebab berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat yang telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan dengan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 Menhub 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, metode penelitian. Lokasi dan waktu dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Pendekatan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi. Menganalisis data foto udara, citra yang dilakukan secara manual atau visual menggunakan 9 unsur interpretasi. Hasil analisis foto udara, informasi luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya dilakukan dengan pengambilan data di lokasi dengan membandingkan lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal. Sebagai ekosistem referensi, dari hasil perbandingan tersebut, dilakukan analisis menggunakan beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi. Tujuannya menentukan arah pemulihan yang sesuai untuk setiap lokasi yang terdegradasi. Analisis data merujuk kepada Perdijen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem yang dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing dan atau ground check untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi, tegakan, dan analisasi vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi pembandingan atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dan dalam bentuk koordinat poligon. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan petak tanaman adalah ketersediaan anakan atau pemudahan alam dengan tinggi minimal 50 sampai 150 cm. Analisis lanjutan. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini, diperlukan metode analisis vegetasi, data vegetasi yang dihasilkan dari setiap tata ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau INP, dapat diketahui dari pola pemulihan ekosistem kawasan Suaka Marga Satwa Komara adalah suksesi alam yang dibantu pengayaan jenis, penanaman total, dan penanaman prakondisi atau rekonstruksi. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar
4.984 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara secara udara tahun 2016. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam ditandai dengan warna coklat muda atau tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Dengan warna coklat muda digarap lagi, hijau muda, semak belukar, hijau kekuningan, beberapa tegakan perdu dan vegetasi yang jarang atau rumput bambu yang mengering dengan mati. Sedangkan lokasi yang vegetasinya rapat, ekosistem utuh, ditandai dengan warna hijau tua. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Cwaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Petak 1 dengan luas 34,12 hektar. Jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Marasikapa, Vitek pubescah, bambu, bambusa sp, marapau, mangifera sp, dan lain-lain. Jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1. Termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengayaan tegakan. Peta kedua, luas 39,64 hektar. Jenis tegakan yang berada di lapangan diantaranya adalah jabon, marasikapa, bambu, marapau, dan lain-lain. Jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,5 hektar, degradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengayaan tegakan. Petak 3 dengan luas 25,76 hektar. Jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah menghuni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Jumlah plot ukur yang dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Degradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengayaan tegakan. Dan terakhir petak 4 dengan luas 23,31 hektar. Tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah menghuni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Luas petak adalah 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur intensitas sebesar 5% adalah 12 plot. Dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Degradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengayaan tegar. Analisis lanjutan. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Teraterasa atau Vilticum dengan 57,91%, bambu 35,57%, dan kirasa 22,13%. Pada tingkat pancang terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki NP tertinggi. Teraterasa 45,24%, marapao 38,10%, dan kirasa 33,33%. Pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki ENP tertinggi yaitu bambu 103,51%, rao 43,43%, dan marapao 27,25%. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki NP tertinggi yaitu paciri 80,53%,
Rao 54,55%, dan Teratesa 24,73%. Bantuan jenis tanaman dengan melihat jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai ENP tertinggi. Tanaman yang memiliki ENP tertinggi diasumsi memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan ENP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Dan yang terakhir, kesimpulan. Luas lokasi yang tergradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto, udara, atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,86 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. 3. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015. Maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dan pola pemulihan ekosistem pengayaan tegakan. Terakhir, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambusa sp, Teratesa Phylicium sp, Rao, Dragon Tomelon Dao, Marapao Mangifera sp, dan Kirasa Garcinia mangostana. Oke, terima kasih. Itulah presentasi yang bisa saya dapat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.